Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Afqori dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Afqori, channel yang membahas seputar ilmu faraid. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang warisan apabila seseorang itu yang meninggal itu adalah seorang yang jomblo. Nah, warisan jomblo bisa kita bahasa kita zaman sekarang gitu kan. Warisan jomblo ini maksudnya bagaimana, Ustadz? Warisan jomblo ini ialah ketika seseorang laki-laki sudah berumur 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 40 tahun lebih, kemudian mungkin belum berjumpa dengan jodohnya, dan dia tidak menikah sama sekali gitu kan, belum sempat menikah, dan kemudian dia pastinya punya pekerjaan gitu kan, hartanya ada, duitnya ada, simpanan ada, rumah ada, artinya dia punya harta kekayaan. Mungkin tidak banyak, tapi mungkin juga ada orang yang banyak kekayaannya dan dia tidak menikah gitu kan. Atau juga perempuan, seorang perempuan sudah berumur 20, 30, hingga 40 tahun lebih, kemudian belum jumpa jodohnya, belum ketemu jodohnya, kemudian dia meninggal, harta ada gitu kan. Siapa ahli waris seorang yang jomblo ini gitu kan, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi langsung saja kita gambarkan keadaan kalau seseorang itu wafat dan dia masih lajang atau bujang gitu ya, mayat. Dan kita fokus ke mayat. Kalau sudah menikah namanya suami, kalau laki-laki. Kalau dia sudah menikah, wafat, perempuan namanya istri. Pembahasan kita, seseorang yang wafat ini dia bukan, kalau laki-laki dia bukan seorang suami. Kalau dia perempuan dia juga bukan seorang istri. Dia hanya seorang mayit, baik laki-laki atau perempuan. Maka kalau dia seorang mayit saja, bukan suami bukan istri, berarti dia tidak punya keturunan, baik anak laki-laki atau anak perempuan. Keturunan di bawah nggak ada. Tapi yang pastinya dia ini pasti punya ayah, punya ibu. Nah, ini yang kita bahas, coba yang selalu terjadi di masyarakat gitu kan. Karena sebetulnya kalau seseorang itu tadi jomblo, maka seluruh ahli waris yang ada, ahli waris itu ada 25 gitu kan, kecuali suami istri bukan, dan anak-anak keturunan semua nggak ada. Tetapi siapa itu? Saudara-saudari itu termasuk ahli warisnya. Saudara ya, kalau saudara berarti laki-laki. Saudara kandung. Saudari, nah berarti perempuan ya, saudari kandung. Siapa lagi? Saudara seayah. Nah, ini seayah. Saudari seayah. Dan anak-anak yang laki-laki, anak saudara laki-laki. Anak yang laki-laki. Anak laki-laki saudara kandung ya. Ini anak laki-lakinya, anak laki-laki saudara seayah ya. Nah. Dan juga berkemungkinan dapat waris itu saudari seibu. Nah, maka di sini juga bisa kakek, nenek, di sini nenek. Nah, paman juga, ya ada juga paman. Paman kandung, paman seayah, anak-anaknya, anak laki-laki saja, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman saya. Nah,
Jadi sahabat semua, sahabat Aquarius semua, maka ketika seseorang tadi wafat dan dia bukan suami, bukan istri, dan dia sudah pasti tidak punya keturunan karena masih jomblo, gitu kan, tidak mempunyai suami atau istri karena memang belum ada jumpa jodohnya, dan kemudian belum jumpa jodoh, tiba-tiba dia meninggal, mungkin ada penyakit atau apa, kemudian dia meninggal, bisa laki-laki bisa perempuan, siapa aja ahli warisnya, maka yang berkemungkinan menjadi ahli warisnya yaitu saudara-saudarinya atau keponakannya dari saudara yang kandung ini, anak laki-laki dan anak laki-laki dari saudara saya, keponakan-keponakan. Kalau nggak ada, sini nggak ada, maka paman-pamannya juga bisa dapat. Nah, gitu. Kalau dia umpamanya punya ayah atau ibu, ayah dan ibu, maka sudah pasti ayahnya dapat warisan, ibunya dapat warisan, dan seluruh yang kita tulis ini tidak mendapatkan warisan. Karena ketika ada ayah, maka ayah menghijab seluruh orang di atasnya, kan? Dan seluruh hawasi, seluruh hawasi dihijab oleh ayah. Tapi kalau seandainya hanya ada ayah dan ibu, ya, maka nenek ini juga tak dapat, terhalang oleh ibu, dan ayah menghijab seluruh orang ini di atas, seluruh kanan dan kiri seluruh terhijab oleh ayah. Maka apabila seorang jomblo ini hanya ayah ibunya masih ada ibu, ada ayah, dan seorang wafat meninggalkan ayah dan ibu, maka yang mendapatkan warisan hanya ayah ibunya saja. Adapun yang lain, ahli waris lain, paman-paman, sepupu, ini sepupu si mayat ya, sepupu si mayat, baik yang dari kandung, baik dari paman saya, dan keponakan mayat, saudara-saudara mayat itu, yang saudara si ibu juga tidak dapat. Kenapa? Karena ada ayah dan ibu. Ayah mendapatkan asobah, ibu mendapatkan 1/3. Maka kalau kita buat, selesaikan asal masalahnya 3 bagi 3 1, sisa 2. Nah, terlihatlah ini 2 banding 1. Ayah dapat 2, ibu dapat 1. Kalau seandainya Ustaz tidak ada ayah, tidak ada ibu, nah, maka kita tentukan siapa saja ahli waris. Ayah tak ada, ibu tak ada, atas juga nggak ada. Contoh kita anggap nenek nggak ada, nenek sebelah ayah dan kakek nggak ada. Ahli warisnya ada saudara dan saudari kandung, contohnya, ya kan? Kalau saudara-saudari kandung, contohnya saudara kandung, saudari kandung, maka mereka ini mendapat seluruh harta dengan jalan asobah bil ghair dengan ketentuan 2 banding 1. Yang laki-laki 2, yang perempuan 1. Kalau seandainya ahli waris yang ditinggalkan dia, ayah ibu nggak ada, semua asal-usul nggak ada, nenek asal-usul nggak ada, nenek nggak ada, kakek nggak ada, saudara-saudara saudari juga udah nggak ada, baik kandung maupun seayah maupun si nggak ada, tapi ada apa nih, ini keponakan. Maka kalau ada keponakan, maka keponakan yang hanya dapat itu adalah anak kandungnya, anak laki-lakinya saudara kandung saja. Contohnya dia meninggalkan ahli waris anak laki-laki saudara kandung, maka anak laki-laki kalau ada, umpamanya ada juga di sini perempuan, anak perempuan gitu kan, anak perempuan saudara kandung, maka yang hanya dapat itu adalah anak laki-laki saudara kandung, mendapatkan dengan cara asobah, yaitu mengambil seluruh aset kekayaan. Nah, kalau seandainya Ustaz hanya ada paman kandung, maka paman kandung dapat. Kalau hanya ada anak paman kandung, yang lain nggak ada Ustaz. Kalau nggak ada ya, berarti yang dapat hanya anak laki-laki paman kandung, gitu kan? Mungkin dapat tergambar, ya. Kalau memang pun tidak tergambar, ya boleh ditanyakan di kolom komentar mana yang masih menyangkut atau kurang paham, bisa kita jelaskan lagi insyaallah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, hanya ingin menggambarkan kepada sahabat Aquarius semua, kalau seandainya seseorang yang jomblo ini wafat, siapa ahli warisnya? Maka ahli warisnya seluruh mereka yang kita sebutkan di video kami. Kalau di pertama itu seluruh bagian waris
mereka yang berada di bagian waris yang 25 orang itu bisa mendapatkan harta si jomblo ini, tapi suami istrinya sudah tidak ada. Kalau dia perempuan maka dia punya suami udah pasti nggak ada, dan keturunan sudah pasti tak ada. Hanya itu yang dihilangkan, tetapi ahli waris yang lain tetap ada dan masih berkemungkinan mendapatkan warisan, tetapi dengan ketentuan-ketentuan. Nah, bisa lihat di rentetan video kami untuk memahami satu persatu bagian setiap ahli waris. Tetapi kami contohkan di sini, apabila anak ayah hanya ada ayah dan ibu, maka bisa kita pastikan semua ada, Ustaz. Semua ada. Saudara kandung ada, saudari ada, yang ayah seayah ada, si ibu ada, kakek nenek ada, nenek sebelah ayah ada, nenek sebelah ibu ada. Kalau ada tapi ada ayah ibu, maka yang lain itu semuanya terhijab oleh ayah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like dan share dan subscribe video ini apabila memang bermanfaat. Tetapi kalau memang seandainya videonya tidak bermanfaat dan tidak suka, maka boleh dislike. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.